Anakku sekalian yang kelas 8, kita masuk ke pertemuan yang kedua. Ini membahas tentang organ-organ pencernaan manusia. Namun penjelasannya tidak seperti biasa, Ibu ubah menjadi soal dan jawab. Mari kita simak bersama. Soal pertama adalah organ pencernaan yang pertama kali mencerna makanan kita adalah, ya betul, mulut. Pertanyaan kedua, di mulut makanan mengalami dua cara pencernaan, yaitu cara kimiawi dan mekanik. Bagus. Ketiga, ludah yang terkena nasi atau roti tawar meninggalkan rasa manis karena ludah mengubah amilum pada nasi menjadi zat apa ya? Betul, glukosa. Pertanyaan keempat, berapa jumlah gigi tetap pada manusia? Manusia dewasa maksudnya? Betul, ada 32 buah. Pertanyaan kelima, gigi geraham bentuknya lebar dan berlekuk-lekuk, fungsinya untuk apa? Untuk menggiling makanan. Baik, kita lanjut. Pertanyaan keenam, ada 3 kelenjar ludah dalam mulut dan letaknya hampir di seluruh bagian mulut kita. Apabila kelenjar ludah ini terkena infeksi, maka kita akan mengalami sakit. Ya, yang disebut sakit apa? Nah, sakit gondongan ya, atau bahasa kedokterannya parotitis. Pertanyaan ketujuh, lidah membantu manusia dalam berbicara, selain itu juga untuk pencernaan makanan, lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan mendorong makanan agar masuk ke kerongkongan. Pertanyaan kedelapan, kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang dilewati makanan setelah mulut. Di ujung esofagus terdapat faring, di situ juga terdapat epiglotis. Fungsi epiglotis adalah sebagai katup ya, katup yang mengatur makanan dan udara. Jika makanan yang masuk, maka katup udara akan ditutup atau tenggorokan. Apabila udara masuk, maka katup kerongkongan yang ditutup. Dialah epiglotis inilah yang mengatur. Gerakan otot kerongkongan atau esofagus ini adalah gerakan mendorong dan meremas makanan sehingga disebut gerak. Gerak apa? Ya, gerak peristaltik. Pertanyaan ke-10, di dalam lambung terdapat pencernaan kimiawi dan mekanik. Bagian lambung yang mencerna secara mekanik adalah, ya betul, otot lambung. Kemudian pertanyaan ke-11, di dalam lambung ada enzim yang berfungsi membunuh kuman karena derajat keasamannya yang tinggi, yaitu enzim asam klorida, betul, atau HCl. Nomor 12, selain HCl, enzim lain yang ada di lambung adalah, ada dua ya, yaitu enzim pepsin dan renin. Ya, pepsin mengubah protein menjadi pepton, renin mengendapkan kasein susu. Nomor 13, jika lambung kosong dan bahan makanan, maka otot dinding lambung akan saling bergesekan, lalu timbullah luka. Luka yang terkena asam klorida, keadaannya menyebabkan sakit. Sakit apa? Ya, sakit MAH. Jangan biarkan lambung kalian kosong karena nanti dindingnya akan saling bergesekan. Nomor 14, usus halus orang dewasa kira-kira berapa meter? Kira-kira 7-8 meter ya, atau ada yang buku yang mengatakan 8,25 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pangkal disebut duodenum atau disebut juga usus 12 jari. Nomor 16, ada 2 kelenjar yang menghasilkan enzim yang bermuara ke duodenum, yaitu kelenjar apa saja? Ya, kelenjar pankreas dan empedu. Bagian usus halus yang bekerja sebagai tempat penyerapan sari makanan adalah usus ileum ya, atau usus penyerapan. Nomor 18, di usus ileum sari makanan diserap oleh titik-titik dan dibawa ke titik-titik. Barulah diedarkan ke seluruh tubuh ya. Jadi di mana diserapnya dan disimpan kemana? Yang menyerap adalah darah, lalu disimpan ke hati. Setelah dari hati baru diedarkan ke seluruh tubuh. Nomor 19, fungsi fili-fili pada usus halus. Nah, fili-fili itu apa? Itu seperti rumbai-rumbai ya pada usus halus kita. Fungsinya adalah
Ya, betul, memperluas bidang penyerapan sari makanan. Nomor 20, lemak yang ada pada makanan kita diubah menjadi titik-titik dan titik-titik, menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, nomor 21, usus besar yang panjangnya 1 meter memiliki bagian yang naik, mendatar, dan turun. Zat-zat sisa penyerapan pada usus besar akan mengalami apa? Ya, pembusukan ya oleh bakteri, dan selain itu pengaturan jumlah air. Nomor 22, bakteri yang membantu pembusukan di usus besar adalah bakteri Escherichia coli. Organ pencernaan manusia tidak hanya saluran-salurannya saja, tetapi ada juga kelenjar-kelenjar pencernaan. Enzim yang dihasilkan dari kelenjar empedu adalah enzim apa? Enzim yang disebut getah empedu. Kelenjar empedu terdapat di bawah organ hati ya, atau disebut juga lever. Nomor 25, fungsi getah empedu pada zat makanan adalah mengemulsikan lemak, artinya membuat lemak bisa bercampur dengan air. Nomor 26, pankreas terdapat di belakang lambung berfungsi menghasilkan getah pankreas. Nah, getah pankreas ini mengandung apa? Mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim. Nomor 27, pankreas juga menghasilkan hormon. Nah, yaitu hormon apa? Hormon insulin. Fungsi insulin adalah mengatur kadar gula dalam darah. Apabila kadar gula darah berlebih, maka terjadi gangguan yang disebut, penyakit apa itu? Ya, betul, diabetes ya. Diabetes mellitus. Nomor 29, kondisi tubuh di mana kandungan lemak yang berlebih dalam tubuh disebut penyakit. Ya, betul, obesitas ya atau kegemukan. Nomor 30, karies pada gigi disebabkan karena bakteri yang mengubah zat gula menjadi zat apa? Menjadi zat asam ya. Inilah yang menyebabkan gigi kita berlubang. Nomor 31, penyakit kuning atau hepatitis disebabkan oleh virus ya, virus hepatitis B misalnya, hepatitis A, hepatitis C. Nah, banyak sekali virusnya ya yang menyebabkan sakit pada lever atau hati. Nomor 32, penyakit sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar ya. Ini dapat dihindari dengan banyak makan makanan yang mengandung serat dan mengandung air. Nah, demikian pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti pelajaran ini dan banyaklah membaca dari sumber-sumber bacaan yang lain. Setelah ini ada latihan soal, kalian bisa mulai mengerjakannya. Ibu akhiri, mohon maaf atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.